I'm not just a pretty girl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Rahma Aulia dengan NIM 19026023 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan sistem pemberkasan arsip berdasarkan sistem numerik atau angka. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih sistem numerik itu. Sistem numerik ini adalah sistem pemberkasan dengan cara penyimpanan dengan menggunakan nomor atau angka sebagai kode dari lokasi atau tempat, nama orang, atau identitas lainnya. Sebagai contoh, bisa dari identitas SIM, asuransi, dan lain-lain. Kode angka atau nomor ini diambil dari buku nomor. Sistem ini biasanya diterapkan dalam perusahaan asuransi, perbankan, dan sebagainya. Sistem pemberkasan numerik ini disebut dengan sistem pemberkasan tidak langsung karena petugas tidak bisa secara langsung menuju ke file tanpa nomor, tetapi harus melalui indeks. Sesudah mengetahui nomor, baru petugas dapat mencari berkas yang dimaksud. Hal yang mendasar yang menjadi landasan dalam penentuan penggunaan sistem pemberkasan numerik adalah bahwa kegiatan angka atau nomor lebih penting daripada nama. Nah, sistem ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada metode penomoran berurut. Metode penomoran berurut ini adalah cara yang paling sederhana dalam pemberkasan sistem angka atau numerik. Biasanya dengan cara merangkai nomor secara berurutan, misalnya dari nomor 1, nomor 2, 3, 4, dan seterusnya. Keuntungan dari sistem penomoran berurut ini yang pertama mudah digunakan, lalu penambahan folder dengan mudah dilakukan. Tab-tab di GUID dan folder hanya berisi angka, dan juga menghemat waktu dan tenaga dalam memberi label. Sedangkan kerugian dari sistem penomoran numerik ini adalah kecerobohan dalam pemberian nomor akan mengakibatkan kesalahan penempatan ketika jumlah arsip bertambah banyak untuk memperoleh arsip. Lalu, sistem penomoran berurut ini juga memerlukan biaya yang lebih banyak karena lebih banyak digunakan. Lalu yang kedua ada sistem penomoran tidak berurut. Sistem ini adalah suatu sistem penomoran yang tidak memiliki urutan logis. Ada dua macam sistem penomoran tidak berurut ini. Yang pertama, terminal digit filling. Dalam sistem ini, nomor yang berdijit banyak akan dikelompokkan menjadi 2 atau 3 angka tiap kelompok. Lalu yang kedua ada middle digit. Metode ini merupakan modifikasi dari terminal digit filling. Hanya saja, nomor yang berada di tengah merupakan nomor utama. Misalnya, nomornya 764-303, maka akan ditulis dengan 764-4303. Nah, angka 43 ini yang menunjukkan kode laci atau angka utama. Keuntungan dari penomoran tidak berurut ini yang pertama memudahkan penemuan kembali karena pengelompokan nomor ini petugas lebih mudah mengidentifikasi angka-angka. Yang kedua, bisa dilakukan oleh setiap orang yang memahami sistem ini dan terjamin kerahasiaannya. Adapun kerugian dari sistem ini adalah kebiasaan membaca dari kiri ke kanan atau dari tengah ke kiri, itu tidak lazim. Nah, yang kedua, kurang teliti dan kehati-hatian dalam pelaksanaannya akan menyebabkan salah simpan dokumen. Nah, berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara penyimpanan atau pemberkasan dokumen berdasarkan sistem numerik atau angka. Baiklah, saya akan menunjukkan cara pemberkasan arsip berdasarkan sistem numerik atau angka. Nah, di sini saya sudah membuatkan daftar indeks, lalu ada daftar klasifikasi, dan buku arsip, serta surat-surat masuk yang sudah saya siapkan. Serta juga ada guide-nya. Ada lembar disposisi karena surat yang saya ambil ini termasuk ke dalam surat masuk. Dan ada juga map. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pemberkasan secara numerik ini bisa dilakukan dengan cara melihat dulu daftar indeksnya, baru kita bisa menemukan file atau dokumen yang kita butuhkan. Pada daftar klasifikasi, saya sudah buatkan jenis surat masuknya, yaitu ada perjanjian kerjasama, penyelenggaraan diklat, serta pengaduan masyarakat. Nah, dalam daftar klasifikasi ada kelas-kelasnya, yaitu 000 dikatakan dengan umum, 100 kepegawaian, 200 pemasaran, dan 300 operasional.
Nah, karena yang pertama surat perjanjian masyarakat termasuk ke dalam golongan umum, maka kodenya menjadi 000.0100 dari kode surat. Lalu pengaduan masyarakat termasuk kepada umum dengan kode 000.04 dengan kode surat. Dan ada pemohonan diklat pimpinan. Di sini termasuk ke dalam kepegawaian, maka kodenya menjadi 100.01.01 dari kode suratnya. Seperti ini lembar disposisi yang sudah saya buatkan. Kemudian surat disusun atau dicatat dalam buku arsip dan disimpan berdasarkan klasifikasi nomor yang telah saya buatkan pada guide-nya atau pembatasnya. Lalu disimpan dalam map dan diletakkan pada filing kabinet. Baiklah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.